Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Kartikasari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari aljabar linier, yaitu dalam bab ruang hasil kali dalam. Apa itu ruang hasil kali dalam? Dan bagaimana penggunaannya serta aplikasinya? Apa pula manfaatnya untuk pembelajaran selanjutnya? Kita akan mempelajari semuanya dalam video berikut ini. Selamat belajar. Berikut ini adalah definisi ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam atau inner product pada sebuah ruang vektorial V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real U, V dengan sepasang vektor U dan V di dalam ruang vektor V sedemikian sehingga aksioma-aksioma berikut ini terpenuhi bagi semua vektor U, V, dan W di dalam ruang vektor V dan semua bilangan skalar K. Apa saja aksioma tersebut? Yang pertama, hasil kali dalam U, V itu sama dengan hasil kali dalam V, U. Aksioma ini sering disebut sebagai aksioma kesimetrian. Nomor 2, hasil kali dalam U plus V, W itu sama dengan hasil kali dalam U, W ditambah hasil kali dalam V, W. Nomor 2 ini sering disebut aksioma penjumlahan. Aksioma yang ketiga adalah hasil kali dalam K kali vektor U, V sama dengan K dikalikan hasil kali dalam V, U yang disebut aksioma homogenitas. Aksioma yang terakhir yaitu hasil kali dalam V, V itu selalu bernilai lebih dari sama dengan 0 dan hasil kali dalam V, V hasilnya 0 di sini skalar jika dan hanya jika V itu merupakan vektor 0. Sebuah ruang vektorial yang memiliki sebuah hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam real atau real inner product space. Berikut ini terdapat beberapa hal yang penting mengenai hasil kali dalam yang akan banyak kita gunakan selanjutnya. Yaitu yang pertama, pada hasil kali dalam Euclidean R pangkat N perlu diketahui bahwa jika vektor U1, U2, seterusnya sampai UN dan vektor V sama dengan V1, V2, dan seterusnya, Vn adalah vektor-vektor pada R pangkat N, maka rumus hasil kali dalam U, V sama dengan U dot V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan seterusnya hingga ditambah UN kali Vn itu mendefinisikan hasil kali dalam U, V dalam Euclidean pada R pangkat N. Berikutnya, terdapat sebuah definisi yang cukup penting yaitu mengenai norma atau norm atau biasa disebut juga panjang atau length sebuah vektor U
di dalam ruang vektor V yang dinotasikan dengan norm U itu adalah hasil kali dalam U, U pangkat setengah. Dua definisi berikutnya tak kalah penting karena akan banyak kita gunakan dalam proses Gram-Schmidt yang akan kita pelajari selanjutnya. Apa saja definisi penting ini? Yang pertama, dua vektor U dan V di dalam sebuah ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika hasil kali dalam U, V sama dengan 0. Kemudian ada lagi definisi berikutnya mengenai ortonormal, yaitu suatu himpunan vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal atau ortogonal set jika setiap pasangan vektor yang berbeda di dalam himpunan tersebut adalah ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang vektor-vektornya memiliki norm 1, itulah yang disebut ortonormal. Lebih lanjut, dalam buku Howard Anton dan Rores tahun 2004 disebutkan bahwa di dalam ruang hasil kali dalam, sebuah basis yang terdiri dari vektor-vektor ortonormal disebut sebagai basis ortonormal. Dan sebuah basis yang terdiri dari vektor-vektor ortogonal disebut sebagai basis ortogonal. Kemudian ada teorema yang sangat penting yang nanti akan digunakan aplikasinya dalam proses Gram-Schmidt, yaitu setiap ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga pasti memiliki sebuah basis ortonormal. Nah, apa itu proses Gram-Schmidt? Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkahnya. Tetap disimak ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai proses Gram-Schmidt. Apa itu proses Gram-Schmidt? Langkah-langkah yang disusun untuk mengkonversikan suatu basis sebarang menjadi sebuah basis ortogonal, itulah yang disebut dengan proses Gram-Schmidt. Untuk memahami bagaimana proses Gram-Schmidt itu, maka kita misalkan himpunan vektor U1, U2, sampai UN itu adalah sebuah basis sebarang untuk ruang vektor V. Maka urutan langkah berikut ini akan menghasilkan sebuah basis ortogonal V1, V2, hingga Vn untuk ruang vektor V. Simak baik-baik langkahnya ya. Perhatikan langkah pada proses Gram-Schmidt berikut ya. Jadi yang pertama, kita misalkan vektor V1 itu sama dengan vektor U1. Kemudian, untuk mendapatkan vektor V2 yang ortogonal terhadap V1, caranya adalah kita menghitung komponen U2 yang ortogonal terhadap ruang W1 dan direntang oleh V1. Kita bisa menggunakan rumus berikut ini. V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali dalam U2 dan V1 dibagi norm V1 dikuadratkan dikalikan vektor V1. Begitu juga dengan cara untuk menentukan V3. V3
adalah vektor yang ortogonal terhadap V1 dan V2. Kita caranya juga dengan menghitung komponen U3 yang ortogonal terhadap ruang W2. W2 ini direntang oleh vektor V1 dan V2. Perhatikan rumus pada baris terakhir. Itu diperoleh dari rumus pada langkah kedua, kemudian dikurangi dengan hasil kali dalam U3 dan V2 dibagi dengan norm V2 dikuadratkan dikalikan vektor V2. Nah, apabila langkah-langkah tadi itu terus dilakukan, maka pada saat langkah ke N akan diperoleh himpunan vektor-vektor ortogonal V1, V2, sampai Vn. Karena ruang vektor V itu berdimensi terhingga yaitu N, dan setiap himpunan ortogonal bersifat bebas linier, maka himpunan V1, V2 hingga Vn adalah basis ortogonal bagi V. Dengan teorema sebelumnya bahwa setiap ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga itu pasti memiliki sebuah basis ortonormal, dengan memanfaatkan proses Gram-Schmidt ini, kita bisa menentukan basis ortonormal dari sebuah ruang vektor R pangkat N. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengaplikasian proses Gram-Schmidt ini untuk memperoleh suatu basis ortonormal pada ruang vektor R pangkat N? Yuk, mari kita simak contoh soal berikut ini. Semoga bisa lebih paham ya. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh soal pada halaman 351 dari buku Anton Flores nomor 16B. Soal tersebut meminta untuk menggunakan proses Gram-Schmidt untuk menentukan atau mengubah suatu basis menjadi basis ortonormal. Dalam hal ini kita akan mengaplikasikan tentang teori atau teorema ortogonal, proyeksi ortogonal, dan ortonormal. Jadi dimisalkan pada soal tersebut, misal R2 memiliki hasil kali dalam Euclid, akan digunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis U1 dan U2 menjadi basis ortonormal. U1-nya adalah 1,0 dan U2-nya 3,5. Jadi langkah yang pertama, kita misalkan V1 itu sama dengan U1 1,0, karena nanti U1 juga pasti menjadi basis ortonormal. Kemudian kita akan menentukan vektor V2 sedemikian sehingga V2 ini nanti ortogonal dengan vektor V1. Bagaimana cara menentukan vektor V2 ini? Vektor V2 ini ditentukan dengan cara menghitung dari komponen vektor U2, di mana vektor U2 ini dia ortogonal terhadap ruang vektor W1, dan ruang vektor W1 ini direntang oleh vektor V1. Seperti ini, maka bisa dihitung selanjutnya
V1 dikalikan vektor V1. Oh ya, jangan lupa vektor normnya dipangkatkan 2. Saya lanjutkan di sini. Maka bisa kita memerlukan normnya V1 ya, berarti kita hitung dulu norm V1. Sudah kita pelajari pada saat ortonormal itu sama dengan akar dari kuadrat penjumlahan kuadrat komponen-komponennya, berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung V2 itu sama dengan U2 3,5 dikurangi hasil kali dalam dari U2 3,5 dan 1,0 dibagi normnya tadi adalah 1 kuadrat kalikan vektor V1 nya itu sama dengan U1 yaitu 1,0. Dari sini kita lanjut 3,5 dikurangi hasil kali dalamnya berarti 3 kali 1 ditambah min 5 kali 0 ya teman-teman. Jangan lupa di sini diberi tanda kurung karena dibagi 1, maka tetap dirinya sendiri dikalikan 1,0. Ini adalah vektor 1,0 nya. Berarti 3,5 hasil dari 3 kali 1 tambah min 5,0 adalah 3. Karena ini kurung berarti negatif 3 kali 1,0 sama dengan, dari sini kita bisa menentukan V2 adalah 3 dikurangi 3,5 dikurangi 3,0 ya, berarti sama dengan 0,-5. Karena kita sudah memperoleh V1, vektor V1 dan V2, maka kita bisa menentukan basis ortonormal yang membentuk R2. Kita sebut vektornya adalah Q1, maka Q1 kita gunakan proses ortonormalisasi sama dengan vektor V1 dibagi 0 V1 sama dengan V1 nya adalah U1 1,0 dibagi normnya 1 sama dengan 1,0. Kemudian untuk V2 vektornya adalah V2 dibagi norm V2. Vektor V2 itu adalah 0,-5 dibagi akar dari 0 ditambah min 5 kuadrat sama dengan 0,-5 dibagi min 5 kuadrat akar 25 ya, akar 25 adalah 5. Ini sama dengan 0 dibagi 5 0, min 5 dibagi 5 adalah min 1. Jadi Q1 yaitu 1,0 dan Q2 yaitu 0,-1 membentuk